Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pemilik karya monumental Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, membuat satu deskripsi pemahaman tentang makna al-adab secara sederhana namun sangat bernilai luar biasa. Al-adab al-akhdhu bi makaribil akhlaq. Adab itu adalah mengambil akhlak termulia. Ada sekian banyak karakter baik, namun diantaranya ada yang terkategorikan makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Kemudian dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ilmu adab, ilmu tentang adab yang menurut kami lebih tepat pada sopan santun, huwa ilmu islahil lisan wal khitab, ilmu tentang memperbaiki lisan dan cara berbicara, cara tepat menyampaikan pesan, dan memperbaiki pilihan-pilihan kosakatanya, serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang memang harus dihindari dalam memilah kata per kata. Sedangkan al-adab secara luas dapat kita pahami menjadi dua bagian: akhlak, karakter, adab. Ada yang secara tabi'iyun, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang membekali setiap manusia sejak kelahirannya. Sedangkan ada yang disebut dengan adabun yaktasibuhul insan, adab yang melalui proses belajar yang dilakukan oleh manusia, belajar kepada min ahlil fadli wal ilmi, ahlul fadli wal ilmi, mereka yang memiliki keutamaan dan memiliki keluasan ilmu, sehingga transfer keteladanan diperoleh dari sosok yang patut digugu dan ditiru. Pentingnya persoalan adab ini tentu menentukan pencapaian akhir perjalanan spiritual seseorang. Sebelum lebih jauh, kita dengarkan beberapa kalam, aqwal, pendapat para ulama. Setidaknya ada 7. Yang pertama, nasihat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa dahulu generasi awal dari umat ini ketika akan mencatat hadis, berarti ilmu yang bersifat informatif, akhbar tentang baginda Nabi Muhammad SAW, kejadian, peristiwa di seputar kehidupan beliau. Sebelum menulis hadis, ulama kita terdahulu ta'addaba wa ta'abbada, beradab lebih dahulu, beribadah. Maka kita dapati sejarah bagaimana seorang ahli hadis, dia berwudu dulu, kemudian sholat, bahkan beristikharah apakah hadis ini sahih ataukah tidak, untuk kemudian mempelajari hadis dia harus mandi, memakai wangian. Maka adab lebih pada hal yang praktis, hal yang
menjadi perilaku, ilmu yang sudah diamalkan, tidak lagi sebatas teori dan nilai, konsep nilai, tetapi sudah pada perilaku yang menjadi karakter seseorang. Yang kedua, Imam Ibnu Waraq, beliau menasihati, nahnu ila kathirin min adabi ahwaju minna ila kathirin min hadith. Kita ini lebih membutuhkan adab daripada mengumpulkan hadis yang itu masih bersifat informatif, ilmu yang merupakan informasi. Sedangkan adab adalah ilmu yang sudah menjadi perilaku, kesopanan, tata krama, akhlak yang baik, sopan dan santun. Ketiga, beliau Imam Ibnu Waraq juga menyampaikan, idza wusifa li rajulun lahu ilmun awwalin wal akhirin, jika ada informasi tentang seseorang yang menguasai tentang keilmuan generasi terdahulu dan generasi kemudian, maka beliau tidak menyesal jika tidak berkesempatan menjumpainya. Tetapi ketika mendengar seseorang yang memiliki akhlak mulia dan dirindukan untuk berjumpa dengannya, maka beliau menyesal ketika tidak memiliki kesempatan bertemu dengan orang tersebut. Ini menunjukkan betapa mahalnya orang yang memiliki adab. Yang keempat, masih dari Imam Abdullah bin Mubarak. Ini perlu dicatat baik-baik. Man tahawana bil adab, siapa yang meremehkan adab, uqiba bihirmani sunani, konsekuensinya dia akan kehilangan melaksanakan sunnah. Karena seluruh sunnah Nabi berhubungan dengan adab, kesopanan, berhubungan dengan akhlak Nabi. Wa man tahawana bisunan uqiba bihirmanil faraid, jika sudah terhalang tidak melaksanakan kesunahan, maka selanjutnya berpeluang, berpotensi untuk terhalang melaksanakan hal yang fardu, yang wajib. Jangan pernah meremehkan misalkan bersiwak dengan kayu yang memang pilihan Nabi, lalu menganggapnya itu kuno, dan sikat gigi dengan desain modern lebih maju, praktis dan higienis. Tidak, masih ada rahasia yang belum diketahui. Apa? Adab menghormat kayu yang pernah digunakan oleh Nabi atau jenisnya pernah dipilih oleh Nabi. Ini bagian dari adab yang tak tertandingi oleh temuan-temuan teknologi modern. Kemudian yang kelima adalah nasihat dari Imam Muhammad bin Sirin ketika beliau menjelaskan tentang para tabi'in. Kanu yata'allamuna al-hadi kama yata'allamuna al-ilm. Mereka para tabi'in mempelajari ilmu tentang adab, tentang perilaku, kesopanan sebelum mempelajari ilmu informasi hadis yang masih bersifat maklumat, konsep, teori, materi keilmuan yang belum menjadi karakter perilaku. Dan yang keenam adalah nasihat dari Imam Malik bin Anas. Beliau menyampaikan kepada seorang pemuda dari bangsa Quraisy, ya bina akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Artinya apa? Adab itu ilmu yang perlu dipelajari, tetapi lebih kepada ilmu yang dipraktikkan tentang kesopanan, perilaku,
Sehingga dari sinilah kita memahami bagaimana pesantren Salafiyah Syafi'iyah dengan kekhasan ajaran para masyayikhnya lebih mendahulukan adab sebelum ilmu. Yang terakhir masih nasihat dari Imam Malik bin Anas, haqqun 'ala man talaba al-'ilm an yakuna lahu waqarun wa sakinah wa khasyah. Seorang yang berpredikat sebagai pencari ilmu harus memiliki sifat tenang secara fisik, tenang secara batin, cara berpikirnya, dan ada khasyah, rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah kemudian dia bisa menghormat keilmuan para generasi terdahulu. Tidak seperti yang terjadi pada sekelompok orang yang sudah merasa intelektual, berwawasan, lalu mensejajarkan dirinya dengan ulama terdahulu. Waliyadzubillah. Bahkan yang masih menjadi keprihatinan, ada di antara sekitar kita mungkin maksudnya untuk menjelaskan, tetapi ada adab yang hilang ketika dia sudah menjadi sarjana. Kemudian ada hal yang secara perilaku kejadian menurunkan gengsinya, dan itu menimpa kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya. Mungkin karena terlihat penampilannya yang mendeso, ya, perilakunya yang tidak lulus SD misalnya. Lalu dia berkata, mohon maaf ayah saya atau ibu saya tidak lulus SD, sedangkan dia sudah sarjana. Maka orang ini sebenarnya sudah lebih mendahulukan ilmu daripada adab. Dia menyampaikan informasi tetapi kehilangan kesopanannya. Mudah-mudahan para santri sarjana yang sesuai ini tidak kehilangan akhlakul karimah, tidak kehilangan jati diri, adab, kesopanannya, karena itu adalah bagian terpenting dari keberkahan hidup. Barakallahu fikum. Akses dan teruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Semangat, insyaallah. Doa para masyayikh menyertai para santri, wisudawan, wisudawati. Demikian.